Ya, salah satu langkahnya adalah dengan output yang kita publikasi berupa Scopus. Ya, tentunya hal ini menjadi tantangan bagi kita, ya, khususnya kita semua dosen, ya, untuk mempercepat publikasi penelitian yang ada sekarang ini. Sebetulnya Pak Ketua itu mengharapkan ada sama saya kemarin ada pelatihan khusus gitu, akuntansi dengan manajemen, dan kita udah kirim nama-namanya ke rektor gitu Pak Rafiki ya. Betul Pak. Nama-namanya ya. Jadi saya nggak tahu perkembangan gimana, nanti Pak Rafiki jelaskan. Ya, saya nggak mau perpanjang lagi. Terima kasih kepada Pak Rafiki, Pak Eki Ermal ya, dan dosen-dosen sekalian yang telah ikut dalam acara ini. Mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat memperkuat penulisan kita baik skala nasional maupun internasional. Terima kasih. Demikianlah bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Bapak Dr. Ihsan Effendi atas pembuka atau sambutan yang diberikan kepada kita. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja dengan tidak terlalu protokoler gitu ya. Acara kita sangat cair saja, berdiskusi sore-sore sambil ngopi-ngopi gitu ya. Terkait dengan yang tadi dibilang Pak Dr. Ihsan terkait dengan harapan dari yayasan, kemarin saya juga dengan Pak Eki juga ada di sini. Kita dapat arahan dari Pak Rektor terkait dengan SK tersebut. Sebenarnya Pak Ihsan, perkembangannya adalah untuk saat ini sebenarnya belum sampai kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di fakultas. Hanya saja kami yang ada beberapa orang, 13 orang itu yang difokuskan terlebih dahulu gitu. Diwajibkan untuk menerbitkan publikasi Scopus, baru nanti kemudian akan menjalar ke fakultas. Itu yang sebenarnya kita sudah agak sedikit maju kemarin itu ya Pak Ihsan ya, kita udah menunjuk-nunjuk gitu ya. Tapi ternyata SK tersebut tidaklah sampai sejauh itu rupanya. Dari Pak Eki pun tahu itu Pak Eki. Jadi kita udah siapkan tabelnya gitu ya, programnya, tapi ternyata SK itu hanya untuk mungkin ada backgroundnya mungkin ya, mungkin yayasan juga tidak mau muluk-muluk begitu ya kira-kira ya. Jadi inginnya berharap kepada 13 orang ini nanti kemudian mungkin bisa pelan-pelan ke tempat yang lain gitu. Mungkin ada backgroundnya gitu. Kenapa yayasan atau Pak Rektor punya SK seperti itu gitu ya. Saya tidak mau menjelaskan apa backgroundnya. Tapi untuk saat ini tidak adanya SK tersebut, kita tetap jalan gitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kan sudah minta izin dengan Pak Dekan, jadi SK tersebut hanyalah pemicu saja gitu ya. Kita pun sebenarnya grup ini sudah jauh-jauh hari kita sudah buat sebelum SK itu keluar gitu. Artinya kita punya kesadaran itu sudah ada gitu. Tapi memang ya pelan-pelan kita masih merangkak-rangkak gitu ya. Itu pun saya syukuri gitu, tidak ada masalah gitu. Memang seperti itulah, kita nggak bisa drastis ya. Tapi alhamdulillah kawan-kawan di sini mendukung kita, duduk bersama, sama-sama berdiskusi. Mungkin ada kesulitan-kesulitan, kita membantu sama-sama gitu ya. Mungkin bukan saya saja, mungkin ada orang-orang di sini yang kawan-kawan di sini yang punya juga informasi, bisa sharing sama-sama. Tapi memang kita fokusnya tidak ke tempat lain, kita hanya penelitian, publikasi, tidak menceritakan yang lain-lain di luar dari ini gitu. Nah, jadi itulah kelebihan grup ini dengan mungkin kawan-kawan yang di grup lain gitu ya. Bukan hanya mau bilang ini grup eksklusif, bukan gitu. Saya tetap mendukung, kita akan undang siapapun di fakultas yang ingin masuk, ya silakan masuk gitu. Ya, ini kemarin kebetulan grup klaster ini sudah terbentuk ketika selesai ada acara dengan Pak Profesor Ilham ya kemarin itu. Tapi saya rasa
saat ini kita bisa membuka lagi lah, siapapun yang ingin belajar kita akan tampung lah. Jadi nggak ada inilah, nggak ada batas-batas bagaimana gitu ya. Jadi itu yang pembuka yang ingin saya sampaikan. Saya paham sekali kita semua sibuk ya, sibuk dan banyak sekali acara-acara kita ya. Untuk itu mungkin sambil kita ngobrol, saya ada sedikit mau sharing sedikit Pak Isan ya, mungkin sekedar refreshment ya, atau reminders lah ya gitu ya. Mungkin kita udah lupa, atau mungkin kita saking sibuknya kesana kemari mungkin lupa, karena kita terakhir ketemu ini di grup ini sebelum ada COVID gitu. Jadi kira-kira sekarang kita udah 6 bulan praktis kita nggak pernah ketemu ini sebenarnya ya, makanya mungkin ada yang lupa atau bagaimana gitu ya. Tidak panjang-panjang lah, nanti saya lebih kepada diskusi sama kawan-kawan dan juga Pak Ihsan mungkin ya, mungkin ini ya. Memang judulnya reminders gitu ya. Reminders artinya kita sama-sama saling mengingat, menasihati ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi itu yang kita ingin lakukan. Ini sekali lagi saya tidak menjelaskan one by one apa ini semua, tapi mari kita luruskan niat kita ya kan. Dari dulu saya juga udah saling mengingatkan kita sama-sama. Insya Allah yang yayasan memberikan insentif semua itu akan menyusul lah ya. Kalau nggak salah kemarin nih Bu Wan Suryani sudah juga cair ya apanya insentifnya gitu ya. Tapi itu kan hanya sebagian aja gitu. Itu hanya bonus. Tapi yang penting niat kita adalah untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk memperdalam ilmu. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan datang sendirinya tanpa diduga-duga. Sekali lagi ini yang kita fokuskan publisher. Kita tidak mau ke publisher yang lain-lain yang mungkin tidak dikenal ya, yang mungkin kita curigai, yang mungkin kita tidak mau terjebak ya kan. Maka untuk jalan selamatnya kita berpatok kepada ini publisher yang ada di sini itu ya, yang saya tunjukkan ini ya. Nah, jadi untuk publisher ini pun ya, artinya kita bisa masuk ini ya, mana bisa masuk Elsevier, bisa masuk Springer, masuk Wiley and Blackwell, Taylor and Francis ya, Sage, Walters Kluwer ya, Oxford, Emerald, InterScience, Cambridge, Betham Science, IEEE, Macmillan dan yang lain-lain ya. Jadi ini berulang-ulang ya, mungkin Pak Eki tahu lah, kita buat awareness ya di grup peneliti UMA juga ya. Mari kita sama-sama masuk kepada publisher yang bereputasi begitu ya. Kemudian indexing ini. Jadi ada saya dengar kesimpang siuran informasi. Jadi kalau di Dikti itu Bapak Ibu sekalian ya, dibilang jurnal internasional bereputasi ya. Itu hanya 2 dia, yang diindeks Scopus dan diindeks Web of Science atau WOS, ya kan? Tapi kalau ada satu lagi kategori jurnal internasional gitu, ya kan? Ini bukan Sinta lain lagi. Kalau jurnal internasional, maka dalam arti kata jurnal-jurnal yang diindeks semua ini, ya, selain yang saya tebalin ini gitu, mungkin diindeks oleh ProQuest, diindeks EBSCO, diindeks oleh CABI, Econlit, Inspect, ya, atau REPEC, ya, dan seterusnya. Banyak lagi yang lain-lain juga, ya, ini baru sebagian aja di indeks ini ya. Jadi semuanya ini adalah indexing mesin ya, atau indexing tools, ya, selain Scopus dan Web of Science. Jadi kita nggak boleh keliru, ada jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi, ya. Nah, itu yang saya perlu clearkan. Mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang mungkin nggak ingat ya. Ini juga kemarin saya bicarakan juga di Pak Rektor ini ya. Jadi apa dampaknya kalau kita ke publisher yang tidak diketahui, ya? Saya tidak menyebutkan nama-namanya ya.
Dan apa dampaknya kalau kita ke publisher yang bereputasi gitu ya. Satu adalah impact faktornya berbeda, ya, impact faktor, ya. Apa ujungnya? Ah, ini saya buat seperti ini ujungnya. Dampaknya apa? Contoh ini, Pak, ya. Saya punya artikel Scopus, katakanlah 10 ya. Contoh 10. Terus kutipannya 60 gitu. Ya kan? Terus saya punya high index 3 gitu kan? 3. Ya kan? Ada kawan saya, artikel dia katakan 10 juga, sama-sama 10 artikel ini. Ya. Ya. Tapi kutipannya 60 juga, sama ini. Tetapi high indexnya 5. Kita akan tanya ini, kenapa kalau dia 5, saya punya 3? Padahal sama-sama jumlah artikelnya sama-sama 10 yang di indeks Scopus. Kutipannya pun sama-sama 60. Ya kan? Tapi kenapa kita punya high index berbeda? Ya, ada kawan saya 5, saya 3 gitu. Ya kan? Nah, ini yang kenapa terjadi seperti ini? Karena jurnal-jurnal tadi, setiap jurnal itu, dia punya bobot, garis miring, impact faktor yang berbeda, Pak. Ketika impact faktor itu berbeda-beda setiap jurnal, maka dia akan berdampak kepada H-index. Dan kenapa saya bicara H-index? Karena nanti ujung-ujungnya ketika kita mau meneliti DRPM, itu yang ditanya itu H-index. Selain nanti ada mungkin kepangkatan, ada asisten ahli atau harus lektor gitu ya. H-index yang dicari oleh dikti. Makanya saya ingin mengatakan ini penting juga H-index ini. Begitu. Ini yang jadi segala sesuatu kita lihat juga ujungnya gitu. Jangan nggak mau tahu lah impact faktor itu berapa. Nggak usah pening-pening lah, nggak usah cerita impact faktor lah. Jadi sebenarnya kalau begitu salah juga. Karena apa? Karena nanti impact faktor ini berujung kepada H-index. H-index berujung kepada kita punya DRPM. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi mengapa itu penting? Ya gara-gara itu. Gara-gara H-index terkait dengan DRPM dan seterusnya. Kemudian jenis artikel. Ini sekali lagi saya mengingatkan sekali lagi kawan-kawan kita semua. Ya. Ini mungkin ada yang masuk ya. Kalau ada yang masuk, saya harus accept ini. Oke. Jadi, oke, saya besarkan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenis artikel itu kita jangan kaku lah. Ini pesan saya sama-sama lah kita yang mengingatkan. Jangan kaku, jangan punya research paper saja gitu. Ya. Ini bukan berlaku di Emerald karena saya sering di Emerald. Di Elsevier pun ada, Pak. Di Springer pun ada, Pak. Ya. Ada jenis-jenis artikel yang mereka bisa terima. Malah sekarang ada namanya paper untuk COVID-19. Ya kan? Jadi COVID-19 saya ada buat artikel 2 itu. Tidak, kalau kita menunggu cari data lagi ya kan, ke lapangan aja udah nggak boleh kan gitu kan, gara-gara kita ada COVID. Maka nggak akan mungkin kita buat paper. Artinya apa? Artinya kita buat paper menggunakan secondary data atau menggunakan konsep atau menggunakan case-case yang terjadi di lingkungan kita, di kampus, di kelurahan atau di kecamatan gitu. Jadi bervariasi, Pak. Atau karena kita sering di rumah, nggak keluar-keluar ini, sering baca artikel, akhirnya apa? Kita banyak mengumpulkan literatur review. Dan itu bisa dibuat artikel juga. Bisa disubmit ke penerbit, ke jurnal gitu. Jadi tolong ini jangan kita menganggap harus ada reliability test, ada validitas, ada ANOVA, nanti ada regresi, wajib fardu ain. Enggak. Itu salah. Ya. Bisa berkreatif Bapak Ibu sekalian, ya. Intinya ide itu ingin disampaikan, bagaimana caranya itu disampaikan. Jadi bisa berbentuk konseptual, ya, case study atau literatur atau research paper gitu ya. Jadi ini yang saya ingin tekankan, tolong kita agak sedikit kreatif ya, jangan melulu harus ada
Apalagi ya cerita Sam, cerita oh harus Sam, kalau nggak Sam gagal. Siapa bilang gitu, ya. Nggak pernah saya mereview, alhamdulillah ditulis sama si penerbit, para fikih sebagai reviewer harus menerima Sam saja, titik. Nggak pernah gitu. Nggak pernah penerbit itu mendikte reviewer. Mendikte harus Sam, mendikte harus ada validitas, harus ada, tidak pernah seperti itu. Sampai hari detik ini tidak pernah. Tidak pernah didikte seperti itu kami ini sebagai reviewer. Jadi kita kreatif saja gitu. Asalkan memenuhi ilmu pengetahuan, menyampaikan ilmu pengetahuan dengan metode yang diizinkan oleh akademia, dalam tanda kutip akademia ya orang kampus lah ya, orang kita inilah, maka boleh diterima. Ya, nah, itu syaratnya. Kemudian ini sekarang puzzle yang kita ingin ceritakan sore ini, Pak. Puzzle kita hari ini gini. Jadi saya sempat terbayang tadi, apa ya kira-kira ingin disampaikan sore ini gitu ya, sama kawan-kawan, sama Pak Dekan, sama senior-senior gitu ya. Mungkin ini yang menjadi, kalau saya ditanya gitu ya, ini mungkin berbeda-beda ya. Kalau saya ditanya, ini yang menjadi awal dari segala awal yang kita harus cari sebenarnya sebelum kita memulai, ya kan? Pertama data, ya kan? Garis miring gap-nya apa, ya? Ini kita bisa panjang cerita ini kita sebenarnya, tapi saya singkat saja, ya. Data artinya, ya ini saya sekali lagi walaupun udah berulang-ulang kali, kalau data Bapak Ibu sekalian, kita ini sangat diperhatikan sebenarnya. Kenapa? Karena kita ilmu social science. Apa beda dengan sains? Ya, orang sains itu dia orang eksakta, ilmu pasti. Kita ini ilmunya ilmu behavioral, ilmu perilaku yang susah ditebak dia. Ya. Kalau dalam bahasa juga agak sedikit tajam, agak sedikit abu-abu dia. Oleh karena itu saya perhatikan ya, agak susah reviewer atau penerbit juga ya menerima secara murni dari primary data. Garis miring kita menggunakan kuesioner, garis miring kita menggunakan Likert scale. Kenapa? Karena sudah banyak terlalu abuse, terlalu banyak manipulasi. Ya. Jadi yang aman apa? Secondary data. Dari mana? Kita punya BI. Ya, mudah-mudahan ya kita sampai hari ini BI kita masih dipercaya dimanapun. Atau kita nanti ada kalau orang akuntansi di sini ada, mungkin ada stock exchange kita. Itu kan seluruh dunia itu. Datanya itu nggak boleh suka-suka hati. Pak Isan tahu hal ini bukan bisa suka-suka hati, bisa tukar gitu kan. Nah, itu udah seperti sedemikian rupa gitu. Jadi itu nggak bisa dibohong-bohongin. Nah, ambil dari situ mungkin gitu ya. Atau kalau companies ya, companies itu kita ada namanya annual report. Dan itu juga nggak bisa dibohong-bohongin juga. Itu kan disclose. Ya, kita ada orang akuntansi, ada orang akuntansi, ada namanya corporate governance. Semua disclose sekarang. Jadi annual report kalau kita bicara BUMN, semuanya udah lengkap itu. Ada di Telkom, di Garuda, semuanya lengkap. Itu nggak bisa diutak-atik itu. Bisa bahaya itu diutak-atik. Nah, jadi itu secondary data yang sangat beneficial, yang sangat berguna bagi kita. Apalagi kalau kita dapat dari World Bank, dari kalau di Islamic ada Islamic Development Bank, ada IMF, itu sangat bermutu, Pak. Dibandingkan kita, bukan saya bilang nggak boleh primary data, bukan nggak boleh, tapi itu menjadi pertikaian ya, menjadi debatable dia. Kalau secondary data itu agak sedikit mendekati pasti. Ya. Nah, itu kita punya salah juga sebenarnya. Mungkin banyak kita yang berbuat yang tidak bagus gitu, manipulasi, dibuat-buat suka-suka hati gitu. Makanya kadang-kadang saya berpikir kalau kita punya primary data, buat satu lagi namanya interview gitu ya. Kalau interview itu kan kita sebut namanya siapa orang yang kita interview, itu kan juga nggak main-main, nggak bisa bohong-bohongan gitu. Dalam tanda kutip lah ya. Nah, nggak bisa bohong-bohongan. Kita sebut, kita interview Ki Haji Maruf Amin gitu. Nggak mungkin kita
kita karang-karang itu. Kalau dia tahu bisa marah dia kan gitu. Atau kita interview menteri apa gitu, nggak bisa. Artinya itu fix kan. Nah, jadi sebenarnya begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan data. Research gap mungkin yang dokter-dokter di sini sudah paham bagaimana apa itu research gap ya. Jadi sangat mudah lah sebenarnya. Intinya gini, kalau kita rajin membaca artikel-artikel itu, maka akan ketemu gapnya. Itu aja rumusnya gampang. Nggak akan mungkin gap itu ketemu kalau tidak pernah baca artikel. Selesai urusannya. Jadi tanya diri kita masing-masing, satu hari, satu minggu, sebulan, ada nggak kita baca artikel? Nah gitu. Jadi kalau ketemu artikelnya, baca artikel 10, 20, maka akan ini mungkin pengalaman saya pribadi, akan ketemu sendirinya gap-gap itu. Malah tadi malam saya duduk-duduk, bukan duduk-duduk, santai ya, duduk di depan komputer, tercetus satu lagi ide. Ya kan? Buat ini gitu kan. Dah, saya buka satu lagi Microsoft Word, saya tulis title-nya, saya tulis kira-kira apa yang saya mau bicarakan nanti, walaupun saya akan bicarakan ini nanti bulan depan, atau mungkin 2 bulan lagi, tapi kalau ini nggak saya tulis, saya simpan di komputer gitu ya, bakalan lupa gitu. Ya. Jadi saya teringat tentang entrepreneurial orientation. Mungkin di sini ada yang bicara yang punya bidang kewirausahaan. Entrepreneurial orientation itu kebetulan saya cari-cari belum ada menceritakan terkait dengan perspektif Islam, gitu kan? Nah, terus saya teringat buat gitu. Ya udah saya save walaupun nanti saya mulainya lagi 2 bulan lagi ya saya simpan aja. Ya. Karena kalau ada EO itu kan ada proactiveness, ada risk taking, ada innovation. Ada nggak istilah-istilah lain di Islam yang menceritakan ini juga gitu? Walaupun pada akhirnya saya akan buat konseptual, no problem. Ya, mungkin saya nggak ada waktu untuk buat data, saya buat konseptual. Jadi banyak jalan menuju Roma sebenarnya. Tapi tadi itu ada gap, kita ketemu gapnya. Karena saya pikir-pikir Pak, mungkin di sini ada bapak-bapak sekalian yang ekonomi, orang ekonomi. Saya kemarin saya ada pengajian tiap hari Rabu itu ya online di seluruh kawan-kawan di seluruh dunia ya, merata, ada yang di Perancis, ada yang di Arab, ada yang di Malaysia. Kita sesama alumni, kita mengkaji tentang ekonomi Islam ya dengan Profesor Ugi ya. Beliau itu tidak setuju dengan yang namanya Islam ekonomi ya economicus ya kan. Jadi kita ini cuma ide aja ya, ide ya. Berangkat dari situ ya. Ada namanya saya lupa ya, tapi namanya kira-kira manusia ekonomi gitu ya. Ada bahasa Latinnya ada tuh. Mungkin Pak Tohab mungkin ingat ya. Manusia ekonomi. Terus kita nanti buat lagi Islamic Islamic manusia ekonomi gitu ya. Nah, kira-kira gitulah, tambah Islamnya aja. Dan itu salah sebenarnya gitu. Nah, karena kita dalam Islam ya mungkin di sini ada yang juga non Muslim, sekitar ide saja. Kita dalam Islam ada namanya insanun kamil gitu. Manusia lengkap. Harusnya dibahas itu, bukan kita ikut-ikutan. Ada yang di sana kus-kus-kus, ujungnya kita pun ikut kus-kus-kus-kus juga kan. Nah, ini saya dapat ide nih dari beliau nih. Betul juga saya pikir-pikir kan. Nah, jadi nggak sembarangan terus ditukar-tukar gitu kan. Nah, dan beliau sangat sangat concern itu. Kalau dibilang ekonomi syariah itu salah sebenarnya. Yang benar itu ekonomi Islam. Karena syariah itu satu bagian dari Islam. Satu kecil aja dalam Islam. Bukan menyeluruh ya. Sedangkan kalau dibilang ekonomi Islam itu menyeluruh. Nah, kira-kira seperti itulah. Ide-ide seperti ini kan menarik kalau kita bahas. Ya, dalam kita punya diskusi hari ini juga nggak apa-apa gitu. Jadi dengan adanya membaca artikel terutama ya terutama yang artikel Scopus juga, pelan-pelan kita akan ketemu nanti buat ini gitu, buat ini gitu. Nah, yang kedua, problem statement ini pun akan menyusul sendirinya Bapak Ibu sekalian. Ini seperti rantai nih. Ketemu nanti, ternyata punya masalah kita ini, ya kan? Kemudian apa lagi teori? Teori apa yang mereka pakai sebenarnya? Kalau kita dengar ada
di marketingnya Pak Ihsan ya, ada mungkin ada Bu Lailan di sini, ada Ibu Wan Suryani ya, mungkin kita dengar TBP, ada TTRA, mungkin ada lagi TAM, ada lagi macam-macam. Malah saya kemarin dapat review dari mungkin Pak Ihsan belum nggak saya ceritakan kemarin itu ya. Saya itu di review itu Pak Ihsan dibilang itu, kenapa kamu pakai TRE? What is so special of TRE? Kita harus berargumen itu di statement reviewer itu. Mungkin saya nggak cerita sama Pak Ihsan. Saya juga harus memberi justifikasi karena ribuan orang bukan lagi puluhan Pak ya, ribuan paper tentang TRE. Jadi kalau kita pakai TRE, so what gitu loh. Nah, kata orang gitu. What is so special of TRE? Karena kamu pakai itu. Nah, menjawab ini bagaimana Pak? Nggak bisa sembarangan kalau kita nggak baca artikel-artikel yang mungkin 10, 20, nggak bisa. Ya. Nah, yang terakhir, research question ini akan ketemu juga nanti secara tersendirinya kalau kita punya tadi, baca buku, baca artikel, punya data, punya problem, punya teori, dan akhirnya kita akan tahu secara sendiri apa itu research question, ya kan? Ini contoh saja, ya. Kita punya ini mungkin pernah saya tayangkan juga ini ya. Ini saya punya framework, ya. Saya pernah juga duduk dengan Pak Heri ya, Pak Heri ya. Kita belajar tentang framework ini. Nah, jadi framework ini bukan sekedar ambil-ambil variabel saja. Ada kan saya pernah bilang juga itu kemarin ya. Ada teori, di bawah teori ada dimensi. Di bawah dimensi ada variabel. Di bawah variabel ada indikator. Di bawah indikator ada items. Items itu garis miring pertanyaan yang kita buat di kuesioner. Jadi ada 5 tingkatan itu. Nah, karena framework ini nggak bisa sebegitu lengkap saya dibuat detail ya. Cukup dari ibunya ke anaknya saja, ke apanya aja, ke variabel. Karena variabel ini yang kita ingin uji kan gitu. Apa ibunya? Ada teorinya. Apa variabelnya? Ada namanya di sini kalau human capital ada education, ada training, ada experience. Ini simpelnya framework. Pak Yamin juga saya rasa jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak punya pemikiran, tulis simpan di laptop. Jangan terus dilupakan. Karena kalau dilupakan, bakalan lupa gitu. Itu aja dia. Sugesti juga itu. Kalau lupa, ya tulis. Walaupun entah mungkin Bapak nanti, kita ini kan insanun, pelupa kita ini. Ya. Jadi kalau orang lupa tuh nggak usah heran gitu. Itu udah biasa sekali gitu. Ya. Jadi ya, sedangkan yang ditulis saja lupa, apalagi yang nggak ditulis kan gitu. Nah kira-kira gitu. Ya. Kemudian saya juga pernah tunjukkan ke beberapa kawan di sini. Kita buat seperti ini Pak, PR kita. Kita bidang kita apa sekarang bidang kita? Mungkin Pak Eki bidangnya apa? Mungkin akuntansi cost accounting. Dia hanya fokus ke cost accounting. Atau sini ada Bu Atika, apa? Corporate governance. Buat tabel seperti ini simpan. Dan ini nggak akan sia-sia. Simpan. Siapa yang membicarakan tentang attitude? Si Anu dari tahun 1889 pun ada. Kumpulin sampai 2020. Ya. Kalau betul-betul kita pengen masih di profesi dosen. Kalau kita mau tahun depan kita mau tukar jadi pengusaha, mungkin beda lagi orientasinya. Tapi kalau memang punya dosen sampai pensiun, bisa buat ini Pak, sampai banyak ini. Ya, ini PR kita. Sewaktu-waktu orang tanya atau Bapak sendiri Bapak Ibu sekalian buat penelitian, itu sudah gampang sekali. Nggak lagi baca-baca artikel tuh di print, dijilid, masukkan file, waduh, taruh lagi lemarinya penuh, ya kan? Jadi itu sangat rumit. Bagus kita buat satu summary, begini summary-nya. Yang kedua ini Pak, ya, yang kedua ini buat lagi siapa author-nya, dependent variable-nya apa, independent variable-nya apa, sample size-nya berapa, supaya sewaktu-waktu kita ditanya orang, kita punya baseline, punya justifikasi. Kalau tidak, kita nggak bisa asal bunyi gitu, nggak bisa. Ya. Ini nggak usah saya ceritakan, tapi ini perlu diperhatikan. Bapak Ibu sekalian juga perlu mengetahui ini, ya nantinya bisa belajar sendiri lah ya gitu ya. Metodologi itu sebenarnya sangat dalam. Bukan hanya kita tahu apa itu reliabilitas, apa itu validitas, bukan. Sangat dalam. Ya. Artinya kalau kita ingin belajar serius, kita harus tahu juga ini gitu. Bukan sekedar
permukaan saja gitu ya. Permukaan ya kalau punya waktu banyak ya harus dalam gitu. Kita sebenarnya, saya juga agak susah membilangkannya. Kita sebenarnya nggak bisa lari, sebenarnya kita nggak bisa excuse karena kita dosen. Kalau kita tadi di pemerintahan mungkin kita bisa excuse. Oh, saya dipanggil bupati, saya dipanggil gubernur, masih bisa excuse. Kita nggak bisa lari, Pak, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bingung kalau ada kawan-kawan yang coba lari-lari, nggak bisa lari kita. Kita udah terkepung. Kecuali kalau besok kita kasih surat ke Pak Isan, saya mundur Pak Isan, nah itu boleh lah. Ya, saya mundur dari dosen UMA, ya kan, nah itu boleh. Tapi kalau enggak, kita akan terjebak dengan hal-hal ini juga, akan menghantui kita hal ini. Makanya apa? Harus tahu didaktif, induktif, dan seterusnya. Oke, ini sekedar agak sedikit cepat ya. Akses jurnal-jurnal kita ya. Kita punya UMA, Pak. Saya kemarin udah bilang sama Pak Ibu Ina di perpustakaan, tolong disosialisasikan lagi EBSCO kita. Kita punya EBSCO. Mungkin ada kawan-kawan di ekonomi yang nggak pernah akses EBSCO, buat webinar EBSCO, ya kan? Saya bisa menjadi trainernya kalau mau, saya bilang. Bagaimana masuk EBSCO dari A sampai Z, ya kan? Nah, ini EBSCO ini bukan masalah IT, Pak. Kalau kita orang IT pun nggak tahu, nggak sebagai dosen juga agak blur nanti. Nah, jadi yang pernah masuk maka akan tahu. Jadi Dikti juga punya, Pak. Dikti punya ProQuest, punya Cengage, punya EBSCO, punya Thailand Francis. Walaupun dia nggak punya Elsevier ya, karena mungkin terlalu mahal. Ada, Pak. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang dari USU, bisa cek di kampus USU, punya juga ini. Dan kalau punya, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang dosen yang di USU, Pak Dharma atau Pak Yamin ya. Nah, kalau ada passwordnya ya, untuk kemaslahatan umat mungkin bisa di-share lah kan gitu kan. Walaupun itu agak sedikit ilegal gitu ya. Artinya untuk kawan-kawan dapat akses ya kan, supaya bisa mencari artikel dan seterusnya. Ini udahlah, ini nasihat, saya nggak perlu. Ini nasihat dari editor bukan dari saya ya. Sebenarnya terkait sama juga, kalau ada kalau ada paper jangan dibuang ya. Kalau ada paper jangan dibuang. Kalau ada mau betul-betul serius, gas langsung, jangan separuh-separuh. Ini kira-kira gitulah nasihat secara umumnya ya. Don't stop writing. Kalau Bapak stop writing, Pak Isan sering ngobrol sama saya ya. Kalau kita writing kita stop, kita bakalan susah, Pak. Kita mengulangnya lagi, Pak. Berat kali ya. Rasanya tangan ini nggak mau bergerak rasanya. Jadi harus baca terus, walaupun mungkin akhirnya baca koran pun nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan sama sekali kita hilang, karena memulainya kembali itu sangat berat, Pak. Jadi itu juga perlu diperhatikan, ya kan? Habis itu apalagi di sini it's just a matter of length. Kalau memang panjang bisa dipendekkan, ya gitu-gitulah kira-kira. Ini juga masalah waktu. Oke, saya rasa ini terakhir ya. Bapak Ibu sekalian, silakan ya masuk daftar ke ResearchGate ini ya. Kita bisa ketemu kawan-kawan yang sesama peneliti ya, bisa baca-baca ya, atau LinkedIn ini juga sedikit akademia juga sebenarnya ya, bisa bertukar. Jadi ini cara kita mau mengembangkan kita punya networking. Sekarang udah jam 5.15, saya rasa cukup sekian ya. Mungkin saya buka diskusi dengan kawan-kawan. Pertama yang saya akan tanyakan ke kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita akan membuat ini? Nah, saya serahkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ada yang volunteer aja ya, apa yang volunteer. What should we do? First thing first. Ini banyak yang buat ini. Banyak mana buat nih, mungkin ada 15. Tapi menurut Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali apa yang kita harus buat? Mungkin bisa langsung aja buka speakernya, kita diskusi. Saya rasa Pak yang memang harus dibuat ya membaca, Pak. Download, membaca ya. Baca lagi dan baca lagi. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Eki. Yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian. Baiklah, makasih Pak Rafiki. Iya Pak. Pak Dr. Rafiki telah menjelaskan itu semua ya. Sebenarnya memang betul-betul reminder nih ya. Memang saya sampai hari ini memang masih melakukan menulis ya. Masih menulis. Cuman tentunya memang quality of writing-nya ya, tinggal yang belum saya paham, saya belum penuhi untuk beberapa item ya. Quality of writing itu kan nggak mudah ya Pak Rafiki ya.
Nah, jadi Betul, Pak. kalau paper biasa mungkin ya tembus lah gitu ya, paper biasa gitu kan. Tapi the quality of writing ini yang kita memang nggak pernah dipelajari itu secara khusus, the quality of writing ya kan. Jadi memang saya kan udah ikuti itu, misalnya Q1, pelatihan bagaimana menembus Q1 berulang-ulang tuh ya, waktu kemarin yang dari Erlangga itu saya ikut ya kan. Ada lagi saya ikuti, kok nggak salah ada lagi tuh, lupa saya satu lagi, tapi jelas ada 2 saya ikuti ya kan. Cuma masalahnya quality writing ini yang belum kita pahami, bagaimana sih tulisan yang berkualitas gitu ya. Contoh begini ya, saya tahu betul sekarang ini kalau di Pajajaran, di UI, UGM, Erlangga itu untuk jadi PhD dia atau doktor itu mesti Q1 sekarang. Iya, Pak. Q1 ya kan. Kalau dulu Q3, Q2 gitu. Sekarang wajib Q1 ya. Nah, permasalahan mereka juga ya saya perhatikan kualitas tulisan gitu. Kualitas tulisan kan luas nih kan, mulai dari judul sampai lampiran kan gitu kan. Ya. Betul, Pak. Jadi saya tengok ada beberapa hal, mungkin ini kita diskusi Pak, mungkin saya bisa salah juga Iya, ya. Pak. Pertama, access jurnal Pak. Ya, itu yang menjadi permasalahan utama itu, access jurnal. Ya. Waktu saya ngambil program doktor di USU itu belum, walaupun ada progresnya sangat terbatas. Terlambat 5 tahun. Ya kan? Oke, Pak. Dan Iya, Pak. itu nggak semuanya bisa kita akses yang kita inginkan gitu. Ya. Itu satu. Ya, jadi kita nggak tahu apa sih sebenarnya jurnal yang bagus itu kan gitu. Yang kedua, ya kan, itu di situ ada EBSCO ya. Iya, Nah, Pak. tapi EBSCO juga terbatas gitu. Kadang cuma headlines-nya aja dia, abstrak dan judulnya abstrak saja gitu ya kan. Iya, Pak. Lalu teringat saya gitu kan, teman saya ada di UI, saya tanya sama dia, ada nggak ini? Ada, ayo kita ke sana katanya. Saya pergi ke UI gitu. Itu Iya, dari Pak. Google itu langsung keluar, dari Google Iya, search Pak. langsung keluar PDF-nya, ya kan? Unblock udah di sana. Jadi kalau kita masukkan, kita punya jaringan mereka ya passwordnya kan gitu, password wifi-nya, Iya, Pak. kita tanpa hambatan sama sekali, ya. Dan itu ternyata membuat kita ya, ketidakada jurnal itu membuat kita pincang, kan gitu. Nah, sekarang saya sedang menulis ini, ya. Saya juga ada beberapa tulisan, ada yang saya coba masukkan Sinta 2, ada yang Sinta 2 saya ada masukkan beberapa ya. Ya kan? Cuma masalahnya kan gitu ya. Kita nggak tahu kita nih, walaupun kita ambil dari internet segala macam tuh, jurnal segala macam, kan kita nggak tahu jurnal itu jurnal yang dirujuk orang atau tidak ya kan gitu. Nah, untuk kasus-kasus tertentu gitu kan. Nah, jadi saya rasa gini Pak Rafiki, kita harus mendesak ya, kita juga nggak bisa memanfaatkan USU ya sebagai sumber untuk pemerahan jurnal, tapi kita di tempat kita sendiri harus kita desak ya, supaya akses jurnal itu memang lebih luas gitu ya. Iya, Pak. Nah, tentunya mungkin nantinya ya, mungkin ada biaya keluar gitu ya, mungkin segala macam, tapi memang harus ada akses jurnal itu ya. Dan itu membuat setelah saya sadar itu memang akhirnya ke situ ya. Jadi kalau di jurnal yang bagus itu udah kelihatan seperti Bapak bilang tuh, teorinya kenapa dipakai, gapnya bagaimana dapatnya kan gitu kan. Nah, itu. Selama nggak ada sumber itu Pak Rafiki ya, saya sekarang ini sedang menulis memang pincang ya, kadang-kadang berhenti gara-gara nggak punya jurnal ya. Iya, Pak. Nah, jadi nggak akan ada quality writing yang bagus ya sebelum ada sumber itu Pak Rafiki. Jadi mungkin bersama-sama kita nanti ya, mungkin gua usulan deh dari LP2M ya. Iya, Pak. Untuk bisa mendapatkan akses jurnal yang baik itu. Makasih. Ya, itu saja pendapat saya. Iya, Pak. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu sekalian, Pak Heri, Pak Yasmin, Ibu Lailan mungkin, siapapun. Saya dulu ya, boleh ya? Silakan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang rasanya ya diaktifkan lagi klasternya. Karena kemarin benar ya, habis Profesor Ilham ya, habis itu bubar Betul. kita semua ya. Betul. Saya sependapat dengan Pak Dekan bahwa memang susahnya diakses jurnal ya Pak Rafiki ya. Saya waktu itu ke Pak Dekan itu Pak Rafiki dapat akses dari mana sih, minta dong gitu. Aduh saya juga nggak tahu Bu Ilan gitu kan. Sebelum juga kita minta tolong Pak Rafiki gitu kan, carikan dong ini jurnal ini gitu ya. Karena memang kalau masih ada teman-teman di USU kemarin bisa nebeng passwordnya gitu, tapi kan nggak enak juga nebeng terus kan. Gitu. Ya memang, jadi susah mencontohnya. Jadi cuman mengharapkan apa? Cuman mengharapkan Google kan ujung-ujungnya kan di Google tahu kan jurnalnya kan berserak-serak, berselema kan, apa-apa pun masuknya ke situ kan gitu kan. Betul Bu. Nah, pengennya sih ada gitu ya, akses jurnal yang terindeks baik, bahkan sangat baik gitu, supaya kita tidak ada waktu khusus. Iya Bu. Kita download, kita cari kan begitu ya. Maksudnya kalau menunggu waktu khusus nih kapan nulisnya kan begitu ya. Gitu. Jadi, iya Bu. Ya bisa diakses di mana saja, kapanpun gitu, dari mana saja gitu kan. Iya, nah, ya Pak Rafiki gitu. Saya nggak tahu apakah memang kita sudah punya EBSCO atau apapun gitu. Tapi waktu itu Pak Dekan saya pernah coba nggak bisa ya Pak Dekan ya? Ya nggak bisa Bu. Kita coba kemarin. Iya, ini kosong apanya? Ya, yang isinya kosong. Kosong isinya. Bisa, gitu kan. Yang pertama, yang kedua, benar kata Pak Rafiki, selama ini kan penelitiannya itu kan based on kuantitatif doang ya. Gila-gila ya. Iya Bu. Saya juga pernah ngobrol sama Pak Dekan, ayolah saya mau nih secondary data atau misalnya literatur review gitu. Nah, Pak Rafiki mungkin bisa kali ya membimbing kami yang ada di grup ini tuh kalau literatur review tuh dimulainya dari mana gitu. Dimulainya dari mana, gimana caranya, pasti kan secara teknis beda dong ya dengan kuantitatif ya. Kalau Iya Bu. Tahu ya itu datanya begitu diolah, jeng keluar hasilnya gitu, tinggal itu kan udah ngerti kita kan. Udah apalah ya, udah amin lah itu ya gitu ya. Iya Bu, betul Bu. Diajarin dengan Pak Rafiki gitu kan, tentang secondary data gitu kan, tentang mana gitu kan. Karena tapi itu pula lagi masalahnya kalau kita literatur review, literatur kita nggak bagus, nggak terindeks. Betul. Kayak padakannya gitu. Karena kalau ini memang betul-betul best of the best gitu literatur kita gitu, dasarnya memang harus literatur canggih kan. Betul Bu, betul. Iya, saya pengen tuh beneran, saya pengen banget literatur review, saya pengen banget secondary data, bener banget gitu. Saya memang agak muak juga kita ya, primer data terus udah gitu ya, itu tadi ya masalahnya. Dananya juga banyak kalau primer data ini Pak Rafiki, turun ke lapangan. Betul. Aduh luar biasa itu Mas. Mungkin dari saya itu aja kali Pak Rafiki. Makasih Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada yang mungkin sebelum ke tempat yang lain, saya motong sedikit saja. Mungkin saya ada solusinya sedikit ya. Terkait dengan jurnal Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita pun satu bidang, satu rumpun lah ya, satu fakultas ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada sebenarnya udah ada lah. Kayak Bu Wan Suryani pun pernah minta artikel, kan kita carikan, kita berikan. Boleh juga seperti itu, boleh ya. Artinya cara manual lah gitu ya. Atau cara yang kedua kalau mau sendiri bisa ke Google Scholar. Nanti kalau nggak bisa dapat yang nggak bisa dapat yang Elsevier atau Emerald, itu pakai Shihab itu kan. Shihab itu kan dia free kan gitu ya. Ada orang mungkin baik budi yang ingin men-sharing yang gambar burung pegang kunci gitu kan. Jadi dia pegang kuncinya kan gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa download artikel
ambil dulu title-nya, judul artikelnya di Google Scholar, di searching di situ. Habis itu nanti kalau misalnya searching apa gitu ya, entah manajemen operasional gitu ya, nanti keluar nanti ada nanti yang PDF yang langsung bisa diklik gitu ya. Tapi ada juga yang kalau itu publishernya itu si Elsevier atau Emerald atau Springer ya, mungkin gitu ya. Itu nggak bisa didapat full text-nya. Kita cuma dapat abstraknya doang gitu kan. Maka oleh sebab itu ambil doi-nya, kita masukkan ke Sihab itu ya. Sihab itu SCIHUB ya, Sihab itu masukkan ke situ, maka akan bisa download artikelnya. Jadi saya rasa kalau masalah akses jurnal ya, bisa lah saya rasa kita hadapi lah itu ya, tidak terlalu masalahnya kan kalau Ibu Laila minta Pak Rafiki saya minta supply chain halal gitu ya, saya bisa dapatkan mungkin 10 gitu ya, nah saya kasih 10 gitu kan, itu nggak ada masalah gitu kan itu. Nah, saya rasa itu adalah sedikit solusinya gitu ya, walaupun mungkin belum 100% itu terjawab gitu. Mungkin sekian Pak, mungkin ada yang lain Pak menambahkan? Pak Yamin mungkin? Iya. Pak Heri? Ya. Silakan Pak. Oke, Pak Rafiki, Pak Dekan, semua kolega semua, saya sih semangat ya dengan adanya seperti ini, kita bisa berkumpul, kita sharing bersama ya. Kemarin kebetulan kami sama teman-teman PDIM ya, ada Pak Dharma di sini ikut pelatihan Prof AGF ya dari Undip, Gusti Ferdinand ya. Itu ada jurnal ya, kami punya 9.000 jurnal nih, 9.000-an yang kategori mungkin minimal Q3, ada Q1, Q2. Jadi kalau mungkin teman-teman ingin berbagi nanti kita bisa sharing lah ya kan, sama-sama gitu ya. Pak Dharma pun ada di sini. Bagaimana gitu ya dengan berbagai macam topik di situ, berbagai macam pokok pembahasan ya. Yang saya sih semangat kita ini Pak Rafiki, yang saya ini terus terang ya, Pak Rafiki kan ada di kampus 1 ya sebagai kepala LPM gitu ya, tentu ini jadi motor ya, kita harapkan saya, teman-teman semua yang ada di sini semakin semangat, dan Pak Rafiki selalu share, ada info seperti kemarin ya, kayak Pak Rafiki ada ya, ini ada call for paper nih di sana ya kan, jadi ya ini kan info ya, saya coba masuk ya, jadi terus info Pak Rafiki sehingga teman-teman ya termasuk saya gitu agar terus berusaha untuk bisa masuk di apa tersebut ya, di paper apa tersebut, di conference tersebut gitu loh. Itu Pak, jadi itu sementara dari saya, mungkin ya boleh nanti kita berbagi jurnalnya ya, saya siap ya teman-teman untuk kita bagikan bersama gitu. Itu sementara Pak Rafiki. Pak Dharma barangkali, Pak Dharma. Dharma tua, ini mantap ini. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama, sebentar aja. Ya mungkin biasanya gini Pak Rafiki, izin buat rekan-rekan semua. Kendala dalam nulis itu kan seperti yang disampaikan Pak Iksan, kemudian Bu Lelan, ya mungkin lebih kepada masalah teknis. Misalkan di introduction itu motivasi kita menulis kadang-kadang mungkin lebih mengambang gitu ya Pak ya. Mungkin begitu kira-kira Pak Rafiki, ngambang, sehingga apa sih yang mau ditulis di introduction yang layak lah kira-kira, sehingga memiliki keunikan dalam kita menulis. Kemudian tadi disampaikan juga mengenai untuk di LR, literatur review, yang berapa misalnya kita terkendala misalnya database, tapi kan nggak mungkiri juga dari GS juga kita bisa mendapatkan database sehingga kita bisa pilah-pilah seperti misalnya dari menggunakan bibliometrik, atau misalkan kita menggunakan
apa namanya kalau untuk literatur etnografi gitu, mungkin seperti itu kali Pak Rafiki ya kan. Saya rasa kalau kemauan nulis sih udah ada semua saya rasa. Nah, masalahnya memulainya itu ketika kita memulai pertama kali memang agak kesulitan gitu. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan gitu. Kalau misalnya gap-nya udah ketemu, misalnya kalau kita mau bahas tentang gap-nya, kita udah ketemu hasil temuan, konsistensi dan seterusnya. Tapi menulis di awal itu kan nggak langsung itu yang kita masukkan. Itu mungkin para lebih kepada teknis. Apa sih mungkin ada waktu kalau para Vicky punya kesempatan dibuat mappingnya Pak. Karena kita mau kaji misalnya tentang kayak kemarin, kayak saya sedang menulis tentang konsep halal tourism. Sebagian ada menyebutnya Islamic tourism, Muslim friendly tourism, kemudian halal friendly tourism, bahkan ada syariah tourism. Itu saya ngambil database dari Scopus. Itu dapat semua. Nah, ketika memulai apa sih mau disebutkan, nah itu memang agak rumit Pak. Memulainya. Oke. Apa yang pertama kali memang harus kita declare-kan. Oke, misalnya problemnya ini. Nah, di situ kan ada justifikasi. Nah, itu di mananya? Karena yang saya khawatirkan kita terlalu banyak nanti introduction, prolog, akhirnya kita nggak pada sasarannya. Mungkin itu Pak Rafiki. Oke. Ini mungkin saya mewakili walaupun misalnya teman-teman sini, tapi mewakili daripada penulis-penulis yang lain. Kira-kira apa sih yang memang mau kita sampaikan di sini sehingga ini menjadi menarik? Oke. Gitu ya, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Heri ada menambahkan Pak? Mungkin. Ya, terima kasih Pak Dr. Rafiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali ya diskusi ini dan saya berharap diskusi ini bisa berlanjut ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya melihat bahwasanya semangat kita begitu tinggi ya. Dan namun saya melihat memang ada beberapa harapan-harapan kita yang mungkin dalam kesempatan ini tidak bisa kita gabung gitu ya Pak Rafiki ya gitu ya. Tetapi Ya, intinya supaya apakah minggu depan kita bisa lanjut, saya pikir kita tidak lagi minggu depan tidak lagi bicara masalah ini lagi. Oke, Tapi Pak. secara lebih spesifik gitu. Oleh Oke, sebab Pak. itu apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bu Dr. Lailan, Pak Yamin, Pak Dharma tadi itu mungkin saya berharap Pak Rafiki tampung gitu ya. Iya, Mungkin Pak Yamin ingin mengangkat topik apa gitu ya. Oke, Pak. Kalau memang tadi dikatakan oleh Profesor Ferdinand Agustian sudah ada, ya memang saya juga ya asik sekali membaca itu Pak Yamin ya. Bahkan dia katakan di dalam videonya ada 10.000 dia bagikan gitu ya. Ya, Iya, Betul. alhamdulillah kawan-kawan di USU Pak Yamin, Pak Dharma punya. Saya kepingin minta itu nanti ya, kepingin ya, gitu ya. Boleh Pak. Untuk Pak Yamin tertarik dengan topik apa mungkin ya? Pak Yamin bisa share nanti Pak Rafiki, ini topik yang mau saya angkat, ini kira-kira jurnalnya, kita bisa lanjut. Pak Yamin akan teruskan mungkin ya di taraf awal intro dulunya bagaimana gitu ya. Demikian juga umpamanya Pak Dharma gitu ya. Pak Dharma mau angkat apa? Tadi ada halal tourism. Ya, mungkin Pak Dharma silakan aja tulis dulu. Kalau memang sudah ada papernya bisa di-share. Nah, mungkin untuk saya perlu minta bantu Pak Dr. Rafiki mungkin. Mungkin saya kepingin Pak ada 10 dari Bapak jurnal tentang ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan bekerja masing-masing. Tadi Bu Lailan mengatakan ingin yang review paper gitu, tidak riset paper lagi, review paper. Mungkin ditampung seperti itu. Jadi kita akan lihat ya mudah-mudahan minggu depan atau kapan waktu yang kita janjikan itu bisa kita sepakati, kita sudah bicara hasil gitu ya. Oke, Pak. Kita bicara hasil. Memang tidak bisa kita mau selesaikan paper ini sekaligus, tapi step by step. Ya, sehingga kalau memang pertemuan kita ini ingin menghasilkan paper ya dalam waktu yang secepat-cepatnya, insya Allah. Tapi saya yakin kita perlu kerja keras ya. Tapi saya pikir salah satu metode itu mungkin bisa kita capai para Rafiki gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi, tampung dulu Pak Dokter, memang
tugas Pak Dokter berat ya untuk menampung itu, kemudian bisa nanti di-share di grup ini lagi. Saya umpamanya topiknya apa, Pak Yamin apa, Bu Lelan kira-kira apa, nanti mungkin ada yang sudah punya paper, kalau belum punya mungkin Pak Rapi bisa bantu, nah kemudian kita bekerja di rumah masing-masing, nah nanti coba kita selesaikan dulu intronya supaya apa bisa kita mampu Pak Dokter. Mungkin itu Pak Dokter dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Wan Surya. Assalamualaikum. Pak Rafiki, saya mau Ya. sedikit Pak Rafiki. Silakan Ya. Pak. Jadi ada banyak masukan itu Pak Rafiki ya. Mulai dari diri saya sendiri, Bu Lailan, Pak Dharma, Pak Yamin, Pak Eri ya. Masalah Pak Eki ya satu lagi ya. Jadi gini Pak, ya kan. Nah, berapa orang kita nih Pak sebenarnya ada di grup ini Pak? Yang sekarang 12. yang Sebenarnya ini. bukan Kayak sekarang ini, maksudnya yang sekarang yang sekarang ini muncul berapa? ini 12. Berapa orang? Ini 12. 12 ya. 12 Tadi termasuk 13 Bapak tadi. kan? Iya, 13 Termasuk sama. Bapak ya? Iya, 12 13 tadi, Pak. Ya, termasuk Bapak kan? Iya, Pak. Nah, berarti anggaplah 12 semua ya. Nah, dosen Pak Isa, kita itu Pak ada lebih kurang Izin Pak Isan sebentar. Tadi ada beberapa Ya. dosen yang ingin bergabung di kita, tapi karena sore ini banyak yang harus dikerjakan, mereka tetap antusias. Cuman mungkin sore ini nggak Ya. bisa bergabung. Nah, justru itu artinya gini, ya. Dosen kita tuh ada 40-an ya. Nah, Iya. tempatnya tuh 46 kali ya, 46 semuanya. Nah, jadi ini memang kalau saya sekarang contohnya ya, saya sama Bu Lailan itu sudah berpartner ya, di satu Partner apa tulisan ini? gitu ya kan. Partner apa ini? Partner Apa? apa? Partner apa? Partner tulisan Pak, partner tulisan, paper, ya. Ya, ya Bu Lailan gitu kan Bu Lailan ya, ya. Siap. Ya, jadi gini, artinya memang kalau memang ada satu misalnya gini Pak Rafiki, perlu juga kita identifikasi dari 12 ini ya, atau yang di luar itu, mana yang satu bidang gitu. Satu bidang, kita bisa kolaborasi gitu. Iya, ya, Pak. Kan? Iya, Pak. Jadi saya termasuk tertarik juga Pak Rafiki tentang ekonomi Islam kan gitu kan. Iya, Pak. Saya tadi pagi saya udah buat judul gitu kan, buat judul tentang ya berkaitan juga dengan ekonomi Islam ini kan. Iya, Pak. Cuma tentunya kan ini semuanya masih di awang-awang gitu ya. Iya, Gitu kan. Jadi perlu memang kolaborasi nih ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu yang mana ini sekarang ini. Misalnya kalau Pak Yamin, saya nggak tahu Pak Yamin kemana bidangnya sebenarnya kan. Tapi contohnya kita catat gitu. Oh ini bidang ini, bidang ini gitu, ya kan? Sehingga mempermudah kita nantinya ya dalam hal dalam hal membuat tulisan. Jadi kita nggak sendiri mikir. Kadang kan mikir sendiri kan sulit kan Pak. Kayak paper kita kemarin itu kan, kalau saya sendiri mikir kadang mentok dia, ya kan? Iya, Pak. Karena nggak tahu apa yang mau saya tulis lagi gitu kan. Justru itu perlu kolaborasi gitu. Nah, misalnya saya sama Pak Heri mungkin ya tentang manajemen Islam gitu kan, bisa juga bergabung kita gitu. Ya. Jadi yang seperti itu Pak, kita buat mapping dosen lah gitu ya. Di penelitiannya itu. Itu. Ya saya itu saja. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sebelum saya persilakan yang lain-lain mungkin bicara juga nanti ya. Saya potong-potong sebentar. Menarik apa yang dikatakan Pak Isan, yang mapping itu dan juga kita punya klaster bidang-bidang kita. Sebenarnya Pak, saya ingin juga mengusulkan ke Bapak supaya dosen-dosen ini satu bidang dia, karena nanti kan mereka ini kalau mau naik pangkat atau mungkin mau jadi profesor itu kan harus bidangnya dia S3 gitu kan. Jadi artinya atau S2 gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak bisa dapatkan dari prodi gitu ya. Mereka ini bidangnya apa sebenarnya? Jadi dari situ kita juga iya Pak, dari situ kita cocok karena mereka ini kadang-kadang nggak tahu, mereka meneliti yang lain-lain, nanti yang susah mereka sendiri waktu naik pangkat nanti loh. Kok kamu kan manajemen, kok kamu nulis ini kan gitu. Jadi yang kasihan mereka juga kan, bukan saya kan gitu. Artinya
mereka harus ikut bidang mereka di fakultas ngajar apa, mata kuliah apa kan gitu. Jadi harus ikut itu Pak supaya dia linear gitu kan. Nanti yang susah mereka juga. Ya. Itu yang pertama Pak. Betul, Pak, betul. Ya. Yang kedua, ini agak sedikit cepat sedikit Pak karena kita mungkin jam 6 suku lah mungkin ya kalau bisa berhenti ya. Terus Pak, masalah tadi Pak Heri, masalah action tadi ya. Saya terbayang juga Pak, Pak Dharma juga tadi bilang gitu ya. Action kita apa sekarang ini ya? Kalau saya bisa mengusulkan Bapak Ibu sekalian ya. Berhubung kita punya banyak jurnal ini Pak. Pak Yamin ada 10.000, Pak Dharma ada 9.000 ya kan? Atau nanti di GS juga ada gitu kan? Jadi sekarang bisa nggak saya kalau kita memulai ini ya, bisa nggak Bapak Ibu sekalian, ya kan? Mungkin setelah acara ini malam ini bisa langsung dapat itu artikelnya gitu kan? Atau besok lah paling lama. Mungkin Pak Yamin bisa ngasihkan malam ini atau besok atau Pak Dharma gitu ya. Dan setelah itu minggu depan bisa nggak saya tagih gitu ya? Bapak Ibu sekalian buat introduction. Pendahuluan. Pendahuluan. Jadi karena saya nggak mau nanti kita berteori-teori saja nih, kita cerita-cerita gini aja kan gitu. Kayak bernostalgia reuni kita kan gitu kan. Jadi Pak Dekan kok stres gitu mukanya ditagih introduction. Bukan. Akhirnya gini Pak Rafiki. Ya, nggak bisa mau saya potong dulu ya. Iya Pak, ya Pak. Mikirnya gini ya kan, minggu depan. Jadi gini Pak Rafiki ya. Siap, Nah, jadi gini. Siap. Ya, saya terus aja. Judul introduction ada, ya kan? Ya. Masalahnya bukan itu, ya kan? Masih mentok dalam hal itu tadi saya bilang jurnal gitu kan? Ya. Nah, jadi ujung-ujung situ Pak Rafiki, ya kan? Ya. Jadi saya berulang sama Bu Lailan, ya kan? Bu, ya kan? Ini cemana nih, ya kan? Dikasih password dari USU, saya telepon family saya di pustakaan USU, kasihnya. Ya kan? Hanya bertahan seminggu. Ya kemudian kan? Habis itu nggak bisa pakai lagi. Kayak kasih Bu Lele nggak bisa pakai. Ya kan? Jadi gini Pak Rafiki. Kalau jadi Gimana? gini, ya kan? Sama kami nih Pak Rafiki. Sama kami nih yang istilahnya bukan level Bapak nih ceritanya nih. Seminggu nggak bisa nih Pak Rafiki. Ya kan, saya nawarin Pak. Kalau saya bilang ini 2 minggu lah paling cepat gitu. 2 minggu, iya. Ini gini Pak Rafiki, saya bilang sama kami ini nggak kayak Pak Rafiki, ya kan? Yang memang sudah terbiasa gitu kan? Betul Pak, terbiasa Pak. Jadi artinya kalau kami buat introduksi Pak Rafiki, percaya sama saya Pak Rafiki, itu sebulan baru tuntas itu kalau serius. Sebulan. Iya, Pak, ya. Saya ini intro loh Pak, bukan yang lain Pak, intro aja. Kasih intro lah, saya bisa saya bicarakan 3 halaman ini, 3 halaman. Iya, 2. Bantu. 2 atau 3 lah, 2 lah. Ini maksimal 3 halaman lah kita bilangnya kan? Iya, maksimal ya Pak. Bapak bayangkan itu, ya kan? Itu kalau selevel kami itu udah capek itu, iya kan? Iya Pak ya. Memikirkan introduction itu. Jadi ya mungkin jangan cepat kali Pak Rafiki akselerasinya, ya kan? Terima kasih. Itu aja. Ya. Jadi gini Pak, mungkin karena kan gini, kita kan katakanlah kita kita punya acara ini, kita mau lanjutkan minggu depan gitu kan. Jadi minggu depan itu mana tahu ya kan, mungkin bukan Bapak mungkin. Mana tahu udah ada yang standby. Kita diskusikan. Jadi gini, bukan wajib Pak, bukan wajib. Bukan wajib ya Pak. Cuma gini Pak, ya kan? Kita ini kan klaster. Iya. Kita kan ini klaster gitu kan. Kita punya komitmen. Ya kalau nggak ada kan kita, dianggap apa? Artinya gini, adekan aja nggak serius, kan gitu ya kan? Oh iya, enggak lah. Mungkin kayak apa Pak? Kayak orang tentara kalau mau jadi Kopassus, dia pangkatnya semua dicoba semua tuh Pak, mau yang letnan, mau yang kopral, jadi sama semua dalam
pendidikan. Jadi Bapak saat ini Bapak tanggalkan semua atribut-atribut Bapak gitu. Iya. Kita sekarang lagi belajar ini gitu. Nah, jadi supaya tidak ada sungkan-sungkan Pak gitu. Gitu Bukan ya. sungkan Pak Rafiki. Ini kesanggupan. Ini bukan sungkan-sungkan, kesanggupan. Jadi mungkin ya saya nggak bisa mewakili orang ya Pak ya. Saya ini sudah mencoba melakukan tulisan, ya kan. Tiap hari lah saya di depan komputer, tidak sejam lah saya mikirkan, ya kan. Nah, kadang-kadang saya pun bingung sendiri, mentok Pak Rafiki. Kemarin saya mau perbaikan tulisan yang kemarin Bapak perbaiki itu. Udah berapa bulan Pak perbaikan itu yang saya lakukan? Ada sebulan lah mungkin. Ada sebulan. Sebulan. Bapak percaya nggak? Bapak percaya nggak? Ya kan? Iya. Itu baru saya kasih suruh baca Bu Lailan. Bu Lailan tolong baca dulu. Ya kan? Nah, itulah dia. Ya, itu yang Kepepet. The power of kepepet itu. Iya, tapi itu tadi saya bilang nggak bisa. Artinya gini. Iya, mungkin akselerasinya aja. Misalnya judul dulu. Ya kan, minggu depan judul. Apa kira mau topik mau diangkat? Ya, diskusi satu orang, misalnya Pak Yamin. Apa kira-kira X misalnya kan gitu kan, judulnya X gitu. Coba Pak Yamin utarakan gitu latar belakang. Boleh, nggak apa-apa. Jadi gini kan? Pak, saya gini Pak, kita agak sedikit Pak. Maksudnya sebenarnya judul itu gampang sekali membuatnya gitu kan. Artinya bisa dibuat kalau udah ada intronya, nanti kita bisa atur itu nanti. Ya. Tapi kalau nanti gini Pak, betul. Ya, pokoknya gitulah, akselerasi lah kita bilang. Akselerasinya not too fast, not too slow, in the middle. Betul. Oke. Fast, one week is too fast. Oke Pak, iya Pak. One week is too fast, ya kan? Jadi gini aja Pak, jadi kita kalau misalnya ini kan mana tahu minggu depan mau dibuat lagi acara. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa usul lah apa yang mau dibicarakan karena apa topiknya gitu. Introduction. Ini Pak, introduction minggu depan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Dharma tadi. Oke. Dari mana mulainya tadi? Semangat udah ada nih, kita semangat semua nih. Ya kan? Oke Pak. Jadi minggu depan Pak Eri kita punya acara introduction Pak Eri ya. Kita punya topik ya kira-kira ya. Saya yakin Pak Ihsan 2 minggu udah siap itu. Betul. Yang penting pada puas semangat. Atau gini, ada laporan nanti begini kan gitu. Atau gini Pak Ihsan, kita 2 minggu ada intro, tapi dari hari ini udah boleh buat intro yang mengikut seleranya sendiri gitu. Iya. Nanti minggu depan kita buat acaranya lagi. Nanti kalau memang dia belok-belok kanan kiri, kita betulkan kan gitu kan? Betul. Ya. Nanti saya gini Pak, nanti mungkin kita di sini Pak, usul saya 2 minggu ke depan gitu. Ya masing-masing kita mencoba present dan introduction itu. Betul. Nah, jadi saya siap 2 minggu. Ya, tapi kan boleh bergabung dia, boleh bergabung ya. Saya sama si A, si B, si C kan. Boleh kan? 2 aja lah Pak, 2 Pak. Ya 2 lah, 2. Karena kita cuma 14 orang ini. Ya, jangan 12 orang satu nanti kawan kita Pak. Pak Yamin punya gabung kita 14. Iya Pak. Iya Pak. Oke Pak. Jadi itu ide dari Pak Ihsan, nanti ya kita akan coba mulai setelah acara ini selesai buat introduction, buat aja apapun yang menurut Bapak mungkin pernah belajar atau pernah buat aja gitu kan. Nah, nanti minggu depan kita punya materi tentang introduction. Nanti minggu depan sekali lagi itu mungkin pembetulan atau adjustment dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Oke, sekarang saya persilakan Ibu Wan Suryani mungkin mau menambahkan. Dr. Wan Suryani garis miring businesswoman. Atau Bang Lian juga. Nanti setelah ini Pak Tohab nanti. Pak Lian. Bu Wan, ayo silakan Pak Wan. Mungkin ada idenya Pak Buan. Ibu Wan. Oh, masih speaker. Coba suaranya di apanya Bu Wan. Ya. Masih mute itu. Suara.
Suaranya. Unmute Bu, unmute ya. Itu dia. Sudah kan? Iya. Silakan Pak, Bu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Rafiki dan teman-teman semua. Saya tadi ada diskusi sama Pak Rafiki akan meneliti untuk pebisnis wanita. Memang itu lari daripada ini saya kan marketing tourism. Tapi karena saya ada juga di organisasi ICSB, International Council of Small Business. Nah, kebetulan saya juga bagian research yang pendampingan UMKM. Nah, jadi saya juga ada punya tanggung jawab yang untuk membuat suatu penelitian. Nah, insya Allah memang kedepannya ini saya juga minta tolong juga sama Pak Rafiki. Saya ingin melihat ini sekarang di masa pandemik ini semakin banyak ini wanita-wanita berbisnis gitu. Jadi kebetulan saya juga ada di grup pengusaha wanita seluruh Indonesia. Nah, insya Allah memang untuk respondennya nanti di situ yang saya ambil di Women Rise. Di Women Rise. Jadi saya mohon nanti arahan dari Pak Dr. Rafiki dan bantuannya kira-kira punya waktu lah nanti Pak Rafiki untuk kami berdiskusi untuk selanjutnya gitu. Siap, Bu. Saya kira sekian. Cukup. Oke, Pak Lian. Ya, untuk kesempatan. Terima kasih, Bu. Pak Lian mungkin bisa menambahkan Pak Lian? Pak Lian ini. Halo. Pak Lian. Pak Lian. Pak Yudi pun udah ada nih. Pak Yudi lagi makan, belum makan ya. Baru pulang kantor itu. Iya. Pak Lian. Ya. Loh, mana dia? Tadi ada loh. Tadi ada, memang masih ada. Mungkin nggak apa ini. Pak Eki mungkin menunggu Pak Lian. Pak Eki, silakan. Udah tadi ya? Oh, udah kasih komen ya. Udah lah Pak, aman. Aman ya. Mungkin sebelum Pak Lian, Aylang mau nambah Aylang? Speaker, suaranya. Suara mic-nya. Oh, nggak ada. Suara. Mana suaranya nih? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji. Ya, saya apa aja nih? Apa namanya? Kalau bahasa WA itu mengintip lah. Tapi saya dukung lah. Jadi kita dukung. Yang penting konsekuen ya, atau istiqomah lah. Ya, karena ini sudah dimulai gitu ya. Ini sudah dimulai grup ini ya. Jadi saya dukung. Ya, jadi jangan disepakati aja lah. Misalnya seminggu sekali, hari apa, jam berapa, dan itu saya teringat waktu jauh-jauh dulu diskusi dengan Profesor Mubiarto. Nah itu banyak sekali hasilnya itu, termasuk Mas Rizky Rimbun, yang sudah pada meninggal. Jadi saya kira ini bisa aja seperti itu. Ya. Kalau nanti misalnya kita terlalu dekat seminggu sekali, ya nggak ada salahnya 2 minggu sekali gitu. Jadi jangan dulu mau apa namanya emosional seminggu sekali gitu. Jadi ini maaf saya terilami, ini ada diskusi sebulan sekali itu dulu di awal di Gemada oleh Profesor Mubiarto dan kawan-kawan. Banyak sekali menghasilkan itu ya. Mungkin buku yang kita baca itu Pak Mas Rizky Rimbun dulu pertama kali kita belajar metodologi itu hasil dari situ. Jadi intinya ya tolong dipikirkan juga gitu. Nggak mesti harus seminggu sekali gitu. Ya, tapi yang penting kalau misalnya 2 minggu, ya apa jam berapa dan 1 atau 1,5 jam gitu. Jadi sudah deal gitu. Supaya masing-masing sudah bisa
setting waktu, dan kalau bisa memang tepat waktu dan berakhirnya pun begitu juga. Jadi saya kira itu. Jadi saya ya mungkin sudah tidak punya kemampuan lagi lah melihat perkembangan ini, tapi saya ingin juga mencoba lah, ya, ingin mencoba. Tapi ya kalau dari segi kepentingan mungkin apa namanya pangkat dan sebagainya mungkin tidak lagi, tapi saya kira saya sangat dukung karena ini tidak bisa tidak gitu ya. Jadi dikatakan bahwa kalau bisa memang jangan lagi ada profesi lain lah, ya profesi jadi dosen aja gitu, sekali menyelam ya langsung lah ya kita mendalami gitu. Jadi kalau sudah 5 tahun jadi dosen, dan jadi dosen mohon maaf sekali lagi ya insya Allah tidak kaya dan tidak miskin gitu ya. Bu Wan juga harus hati-hati juga, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu supaya bisa fokus gitu ya. Jadi nanti jangan sampai larut pula dalam, saya yang udah dokter kan. Bu Lailan juga rupanya aktivis, saya lihat kemarin di gerakan penyelamat fatwa ya. Jadi ini juga jadi bagus apalah, fokus lah. Jadi sekali lagi intinya saya dukung, buatlah kesepakatan ya, tidak usah harus nunggu dari yayasan atau dari rektor. Ini kan kepentingan kita, kalau dicari kepentingan masing-masing ya. Jadi saya mohon maaf juga, memang ini sepertinya adanya Ananda Rapiki ini, saya lihat ya beliau ini punya nilai lebih gitu. Oleh sebab itu saya sering mengingatkan kepada beliau, ya sharing lah, motivasi lah. Walaupun sering saya katakan jangan sampai 24 jam di kamar aja gitu. Jangan menjalani fisik ya. Jangan juga olahraga, karena ini sangat diperlukan ya. Yang perlukan gitu semua. Saya kira itu ya. Jadi saya berterima kasih ya. Semua sudah semangat. Memang ya itulah dia. Oh, Pak Istifika ya. Jadi memang kita ini kan belum biasa aja. Saya sedang menulis artikel kecil. Semua itu karena biasa gitu. Ya, semua itu karena biasa ya. Jadi saya kira ini kata Pak Ihsan tadi kan gitu. Karena belum biasa. Jadi saya kira ini kita coba jadikan biasa. Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih, selamat semua ya. Nah, jadi aturlah kesepakatan bila perlu buat macam tim kecil, panitia kecil, ya disepakati waktu, hari, ya berapa kali. Kalau saya lihat seminggu sekali ini memang bahaya juga gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf. Saya teringat, mohon maaf, mungkin bapak-bapak pernah teringat itu ya, itu kelompok diskusi Pak Mubiarto itu, saya ingat sekali itu di Bujang ada waktu itu saya di sana, ya itu konsekuen, banyak sekali menghasilkan karya-karya. Tapi kalau nggak salah itu sebulan sekali. Nah, jadi saya kira itu ya, ini bisa kita buat nanti itu. Ya, jadi saya kira itu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Prayudi mau menambahkan lagi, Pak Prayudi? Pak Prayudi mau menambahkan? Ada sedikit-sedikit? Mungkin sebelum Pak Yudi boleh sedikit Pak Rapiki. Silakan Pak. Pak Prayudi belum. Saya sih melihat potensi kita Pak. Ya, daripada Pak Dekan juga di sini. Speaker, udah kan ya? Udah dengar kan ya? Udah Pak. Halo? Udah Pak. Oke. Ekonomi kita potensinya besar. Ya, sekarang dokter kita lah 8, ya kan? Belum calon dokter kita ada berapa, sehingga potensi ini saya setuju tadi Pak Rapiki, Pak Dekan, Pak Haji ya, bagaimana potensi yang ada ini kita maksimalkan gitu loh, ya enggak? Kan bersama kita bisa, kan gitu prinsipnya ya kan. Jadi saya sangat setuju ya, kalau memang terlalu padat tadi seminggu sekali, oke. 2 minggu sekali oke, nggak masalah ya kan. Nah, tergantung kesepakatan kita. Itu aja sih Pak. Jadi kita punya potensi, apalagi Bapak ada di LP2M gitu ya, yang punya sangat besar potensi di sana ya. Kawan-kawan ya, kolega kita semua, wah kita makin banyak nih kan dokter kita ya, calonnya pun masih makin banyak dan gitu. Nah, sungguh potensi yang besar sebetulnya. Itu aja Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak Prayudi mau bicara sebentar sedikit sebelum saya nanti terakhir. Sebagai penutup juga. Pak Prayudi mau ngasih dana itu Pak Rapiki. boleh. Sponsor. Suaranya. Halo. Pak itu mana Pak? Pak Lian mana Pak? Pak Parulian, Pak Tohak.
Pak Lian, Pak Lian. Bisa ditelepon mungkin Tadi beliau. muncul sebentar ya, mana? Coba telepon Pak Lian. Ibu Eka juga ada tuh. Mungkin Bu Eka ada sedikit apa? Bu Eka, mau bicara Bu Eka mungkin, silakan. Terima kasih Pak Rafiki. Saya sangat setuju dengan diskusi ini. Apalagi saya emang mau ngurus kepangkatan gitu ya Pak. Ya, Bu. Masalah jurnal. Nah, jadi kendala saya memang ke referensi itu Pak. Kesulitan mendapatkan referensi. Hah? Ya, Bu. Jadi nanti udah saya cari ya. Inilah kalau Bapak sesuai gitu ya. Kan? Ya, Bu. Pasnya gitu, Pak. Ya, Bu. Nah, kepangkatan juga, Pak. Saya kalau dengar kepangkatan agak nanti kena akun tuh. Ini juga. Makanya baru nyampe langsung buka laptop. Kalau di jalan, paket 10 menit habis kena Zoom. Oke, makasih Pak Rafiki. Ya, Bu, ya, Bu. Oke. Pak Prayudi, silakan Pak. Bisa bicara, Pak? Sudah bisa speakernya, Pak? Nggak dengar Pak Yuri, diaktifkan dulu Pak. Pak Lian mana Pak Lian? Pak Lian? Pak Lian dari tadi nih, nggak ada dia. Ah ini. Pak Lian? Ya. Silakan Pak. Kuli kareng nih. Ini Bang Tohak kuli kareng ini kayaknya ini. Kuli kareng nih, iya. Ada kopi master ini Pak Yuri. Silakan Pak. Malam sore. Malam di Malaysia Pak. Silakan Pak. Pak Lian. Halo, selamat malam. Iya Pak. Nggak Silakan kelihatan Pak. ini monitornya. Loh, kami nggak, Bapak. Cepat kali Pak Lian mau malam. Iya. Tengok sore masih banyak waktu persiapan. Ya. Pak Lian di Jawa Timur dia. Silakan Pak Lian. Oke. Selamat malam semua teman-teman. Udah malam sini. Oh gitu ya. Malam Pak, selamat malam. Malam udah ya malam. Ini kehadiran Pak Rafiki ini bawa warna baru ini untuk kita semua ini. Jadi bisa betul setuju Pak. Berkumpul berdiskusi. Tadi saya mungkin udah panjang lebar ya. Mungkin udah banyak dibicarakan. Ini suaranya doubling ya. Halo? Oke Pak, oke. Dengar ya? Dengar. Halo? Iya Pak. Dengar Pak, jelas Pak. Silakan Pak. Jadi ini ada saya ringkas saja. Halo? Iya Pak, silakan ya, Pak. Lanjut Pak. Suara orang bapak-bapak saya nggak bisa dengar. Oh ya? Oh gitu. Iya. Mungkin karena udah malam di sana barangkali ya. Jadi gini ya. Silakan Pak, silakan Pak. Pak Rafiki, jadi saya tadi sempat menyimak ada kita ini, mungkin kita mau buat introduction ya, sangat bagus sekali ya. Langsung dapat homework kita, work from home ya. Gini Pak Rafiki, ya Pak. Saya merindu begini, Pak Rafiki kan ini bisa saya lihat itu kan membuat jurnal itu kan secepat dan sekilas ya, cepat gitu ya, asap lah, as soon as possible. Oke Pak. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya, nggak tahu teman-teman ya, saya pingin rindu Pak Rafiki buat memberikan kiatnya dulu. Oke Pak. Memberikan kiat-kiatnya sehingga memberikan semangat pada ya khususnya saya. Karena begini Pak Rafiki, ini ya, masalahnya sebenarnya kan hanya kalau saya resumekan hanya masalah mampu dan mau ini.
Jadi Iya, ada yang mampu tapi tidak mau. Iya, Pak. Ada yang tidak mampu tapi mau. Iya, Pak. Nah, kalau saya tergolong tidak mampu dan tidak mau juga gitu. Rendah aja, Pak. Rendah aja ini. Jadi biar agar bisa menghasilkan artikel atau jurnal yang seperti Pak Rapi kita cepat dan berkualitas ya. Cepat tapi berkualitas. Ini sebelum memulai untuk brainstorming, kalau untuk pertemuan berikutnya sepertinya kalaulah berkenan Pak Rapi memberikan dulu ininya. Ya kiat-kiatnya nah secara ringkas gitu. Sebelum kita untuk memulai yang tadi introduction tadi. Ya biar lebih terarah gitu Pak Rapi. Nah, oke Pak. Mungkin itu yang dari saya, karena mungkin yang lain sudah banyak panjang lebar. Ya. Oke Pak. Mungkin itu Pak Rafi, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sekarang ini saya tadi janjinya berhenti jam 6.15. Jadi ada lagi sekitar 5 menit lagi. Mungkin 5 menit ini saya akan menggunakan sedikit menutup acara kita ini. Mohon maaf mungkin kawan-kawan yang ada di sini yang lain tidak bisa saya persilakan satu persatu. Tadi Pak Prayudi mungkin ada kendala. Dan mungkin ada lagi Ibu Alfi Sahri ya. Dan ada Ibu Nindya Yunita ya. Jadi Bu Atika juga. ada juga tadi Bu Atika tadi ya. Mungkin kalau Ibu Eka tadi dia menanyakan tentang artikel, mungkin bisa juga berdiskusi dengan kawan-kawan akuntansi. Walaupun saya sih oke aja nggak masalah gitu. Tapi yang lebih dekat itu adalah kawan-kawan yang satu bidang gitu ya. Karena mungkin kan agak sedikit beda gitu. Dan mungkin tanpa Pak Prayudi juga mungkin tadi mau bicara tapi karena ada masalah teknis ya. Jadi kan gunakan waktu yang singkat ini ada 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Pertama kita sudah mendengar tadi masalah-masalahnya. Baik itu jurnal, baik itu bagaimana mau membuat suatu jurnal artikel literature review ya bentuknya kata Bu Lailan tadi ya. Kemudian mungkin tadi kata Pak Ihsan kita mencari kawan sebidang. Itu sebenarnya juga tanpa ada instruksi sebenarnya kita bisa sama kawan-kawan juga bisa kita ini kan ya langsung saja gitu. Kalau saya mau join sama Pak Yamin ya udah saya WA beliau aja gitu. Kalau saya mau join sama Ibu Wan, saya join aja. Bu Wan Suryani, saya mau buat gini ya. Contoh seperti itu. Jadi silakan aja tanpa disuruh-suruh, tanpa ada instruksi, langsung membuat satu grup atau penulis bersama gitu ya untuk bisa saling membantu antara penulis pertama dan penulis kedua. Kemudian masalah tips dan kiat-kiat. Saya setuju ya kalau misalnya mungkin minggu depan sambil kita mengulur waktu untuk membuat introduction, kita juga bisa diskusi tentang kiat-kiat bagaimana penulisan artikel. Walaupun ini udah juga sering sebenarnya diapakan, tapi kalau kita diskusikan juga makin terbiasa, makin gampang gitu ya. Bukan berarti aku udah khatam nih, udahlah gitu kan. Bukan gitu kan. Kalau gitu saya pun juga udah bilang, adalah saya khatam nih udah. Nah, jadi bukan itu maksudnya kita bisa sharing terus, saling berdiskusi tanpa berhenti gitu. Walaupun kita ada yang sudah tahu gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tadi saya masalah introduction tadi ya, itu apa aja ya, kalau misalnya membuat silakan, kalau mau tidak buat mungkin nunggu minggu depan juga silakan. Kita cair ya, nggak terlalu ketat lah, nggak terlalu protokoler gitu ya. Jadi tapi kita punya wadah untuk saling memperbaiki ya. Saya welcome untuk kawan-kawan kalau mau bercerita ya. Kalau bisa ceritanya di sini gitu di grup, jangan cerita japri-japri, nanti saya capek juga saya ininya kan gitu. Di sini ceritanya apa kendalanya, mungkin bukan saya yang mengoreksi, mungkin ada lagi orang lain yang bisa mengoreksi begini begitu kan. Jadi
ini yang penting juga kita adanya grup ini supaya kita saling mengisi, ya. Tadi saya ada satu lagi yang saya teringat tadi terkait dengan artikel ya. Atau mungkin sebelum saya lanjutkan lagi sedikit lagi, mungkin ada 1 menit untuk Pak Prayudi. Bu Adelina, Pak. Ada dokter baru nih, Bu Adel nih udah nongol nih. Nah, kasih kesempatan Bu Adel. Maaf Bapak Ibu baru bergabung. Baru selesai. Silakan Bu Adel, 1 menit Bu Adel, silakan. Apa baru datang baru masuk. Oh ya, mungkin dia nggak dengar apa yang kita bicarakan dari tadi. Jadi dia nggak bisa nyambung atau konekkan gitu ya. Nah, jadi saya lupa satu lagi apa ya masalah. Bapak Rulian itu dari tadinya heboh kali dia disuruhnya saya bergabung. Udah selesai. Udah selesai. Oke lah kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ini waktu pun sudah selesai ya. Saya akan buat pengumuman di grup ya, seandainya kita ingin membuat lagi hari apa nih? Senin. Hari Senin, Pak. Senin minggu depan kalau mau dibuatkan, nanti kita buat persetujuan lagi siapa yang mau hadir. Kalau memang tidak bisa hadir, ya kita batalkan, kita ketemu lagi minggu depan sekali lagi. Ya, kira-kira begitu ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rafiki. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Rafiki. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.